Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, Megawati akan gelar pertemuan dengan Caimin dan Airlangga Hartarto. Wah, ini akan sepertinya akan diborong oleh Pak Ganjar ini begitu ya. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan dari hari ke hari begitu ya. Saya rasa Caimin sudah ngebet sekali menjadi cawapres, sedangkan Pak Airlangga ngebet sekali menjadi capres. Artinya kalau PDIP lalu kemudian mengundang kedua tokoh ini, saya rasa baik-baik aja sebenarnya begitu ya, sebagai bentuk ya bermanuver di situ begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu. Saya rasa juga tidak mungkin begitu kan. Kalau yang disodorkan PDIP itu adalah, yang dipilih itu adalah Caimin begitu untuk menjadi pendamping Pak Ganjar, saya rasa tidak mungkin begitu ya. Lalu kemudian Pak Airlangga bisa saja kemungkinan besar di situ begitu. Tetapi PDIP akan mau di situ begitu kan. Yang sama-sama nasionalis begitu. Ya pasti ya, yang saya lihat bahwa dari politik Ibu Megawati itu nasionalis religius begitu kan ya. Tetapi saya rasa pemikiran-pemikiran seperti ini mungkin yang kami yang salah, tetapi analisis itu cukup tepat sekali kalau memang kemudian yang terjadi selama ini cawapres saya kira tidak akan dipilih oleh PDIP begitu ya. Dan lebih baik kalau menurut saya pribadi solusinya adalah ya Pak Airlangga Caimin di situ begitu kan. Kalau memang sama-sama ingin ngebet menjadi calon presiden begitu ya, dan wakil presiden. Itu aja sebenarnya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang Megawati akan gelar pertemuan dengan Caimin dan Airlangga Hartarto. Ini menarik sekali begitu, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Tetapi pertemuan-pertemuan seperti akankah ini akan terjadi? Saya kira kalau pertemuannya ya sah-sah aja sebenarnya begitu ya. Bahkan pertemuan-pertemuan seperti ini dianggap sebagai ya manuver sana sini begitu agar memecah lawan mereka begitu. Lantas bagaimana dengan PKS dengan Nasdem begitu? Kok kelihatannya sekarang ini kok stagnan begitu, dalam artian bahwa ya kita harus memainkan seperti itu begitu. Ya setidaknya bertemu dengan Pak Prabowo lah di situ begitu ya. Kalau misalnya Partai Demokrat tidak memungkinkan lagi bergabung dengan koalisi perubahan begitu ya, di detik-detik akhir nanti, ya mending kita tawarkan Anies Baswedan saja untuk menjadi capresnya Pak Prabowo atau cawapresnya Pak Prabowo begitu kan. Ya mau bagaimana lagi kalau pasangan ini sudah dibentuk begitu ya, sudah direkayasa menjadi dua calon atau dua pasangan begitu, bagaimana lagi begitu kan ya. Ya mungkin di satu sisi tergantung dari Partai Nasdem begitu ya. Kita lihat saja nanti. Tapi saya kira dari koalisi perubahan itu solidnya luar biasa begitu hari ini begitu kan. Kalau tidak solid ya mengapa mereka ditakuti sampai Anies Baswedan dijegal sana sini, kan begitu logika kita begitu. Bahkan ini Megawati akan gelar pertemuan dengan Caimin dan Airlangga Hartarto ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Ketua Umum atau Ibu Megawati Soekarno Putri akan bertemu pemimpin Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam pertemuan ini Hasto mengungkapkan selama ini PDIP berkomunikasi secara intensif ya dengan Golkar, PKB hingga Gerindra. Ia juga mengaku sudah bertemu dengan Caimin dan Airlangga. Apa yang terjadi selama ini di 2024 itu ada kejutan-kejutan luar biasa begitu. Kalau yang ditawarkan cawapresnya Anies Baswedan cukup potensial di situ, maka lawan-lawan mereka juga ketar-ketir begitu ya. Tapi saya rasa politik dari PDIP kan sudah terbaca begitu kemana arahnya dan siapa wakilnya di situ begitu ya. Bahkan ini disebutkan pertemuan tersebut kemudian akan dilanjut dengan tatap muka ya antara Megawati dengan ya pentolan kedua partai tersebut. Tetapi yang dibawa itu juga banyak, salah satunya banyak yang mendukung konstituennya, ada yang mendukung Anies Baswedan dan ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Kalau pertemuan ada ya, jadi saya minggu lalu juga bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto. Kata Hasto saat ditanya rencana pertemuan PDIP usai peresmian ya kapal rumah sakit Laksamana ya Malahayati ya buatan partai itu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahkan ya kemudian ya berujar ya kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati ya.
Ya, saya rasa demi kemenangan hat-trick itu bisa saja partai PDIP melakukan apa saja di situ begitu, terutama ya memborong partai-partai koalisi yang kemudian KIB salah satunya bisa jadi bubar di situ begitu ya. Tetapi saya rasa kalau Pak Prabowo sudah jelas begitu, kalau Muhaimin kalau bukan wakilnya ya, kalau bukan wakilnya kalau Muhaimin tidak bisa menjadi wakil atau tidak dipilih oleh Prabowo, maka bisa hengkang dari situ begitu ya. Ya, tetapi yang namanya politik itu kan dinamis ya, dalam artian ya kita tahu bahwa kesepakatan dalam itu begitu, bisa saja jatah menterinya diperkuat di situ begitu. Tetapi wallahu a'lam ya, tetapi melihat hal-hal ini begitu ya, politik-politik itu semakin semakin bermanuver sana sini begitu, apalagi ya Pak Muhaimin menyodorkan menjadi cawapres. PAN juga menyodorkan jadi cawapres begitu. Artinya lembaga-lembaga survei hari ini ketar-ketir siapa yang harus kita survei ya, siapa yang harus kita layak menjadi pendamping cawapres hari ini begitu kan. Kok politiknya tidak menentu begitu ya. Bisa saja itu terjadi begitu ya, dalam artian bahwa ya bisa lembaga-lembaga survei hari ini bisa sana sini begitu ya. Bahkan namun dia tak memberikan lebih rinci ya waktu pertemuan tersebut ya. Tak hanya Megawati dan Airlangga, Caimin juga bertemu. Hasto juga menerangkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas bagaimana dengan mereka begitu ya, dengan koalisi perubahan, ada apa begitu? Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Ahaye untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto. Bahkan akan tetapi Sekjen PDIP itu enggan memberikan detail waktu pertemuan Puan dengan Ahaye. Ya, nanti akan habis peresmian ya kapal rumah sakit Laksamana Malahayati, jadwal-jadwal di DPR nanti kita lihat. Pernyataan Hasto soal pertemuan Puan dan Ahaye muncul di tengah keinginan PDIP menjalin kerjasama dengan Demokrat. Bahkan ya Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Sementara itu ya PDIP mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di pemilihan presiden tahun depan ya. Lah inilah yang kemudian kenapa PDIP itu bisa masuk ke Partai Demokrat, bisa masuk ke sana sini begitu. Pasti opsi yang terakhir akan masuk kepada Partai Nasdem sama Partai PKS begitu ya. Ya cara-cara mereka inilah yang kemudian bagaimana bermanuver itu secara strategi politik di situ begitu. Ya saya kira Partai Nasdem ya tidak hanya tinggal diam seperti PKS tidak hanya tinggal diam, kita harus bermanuver sana sini begitu kan, agar memecah suara di situ begitu. Walaupun sudah ada cawapresnya maka kita harus ada di situ begitu. Salah satu Partai Demokrat kenapa harus mendesak koalisi perubahan begitu ya untuk segera mengumumkan cawapresnya siapa begitu ya. Bisa saja ada kesempatan emas di situ begitu. Dalam artian bahwa bisa saja loncat sana loncat sini begitu ya. Tetapi saya yakin dan saya yakinnya Partai Demokrat itu ya kalau sudah berkoalisi tidak mungkin dia akan hengkang dari yang lain begitu, walaupun yang ditawarkan mereka si A, si B dan si C begitu tidak semudah itu begitu ya. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Dan bahkan di sini disebutkan ya ini Hasto lalu mengatakan PDIP menghormati partai-partai yang sudah membentuk koalisi. Namun Hasto menampik bahwa dialog merupakan bagian yang penting untuk menjalin kerjasama. Kita bisa berbeda secara politik tapi kita ada ruang-ruang dialog, apalagi dalam kepentingan rakyat, bangsa dan negara itu merupakan hal yang positif, ujarnya ya. Ya inilah yang kemudian bisa saja Partai Demokrat mendorong ini semua begitu ya. Partai-partai yang lain begitu ya masuk dalam kategori ya di koalisi PDIP begitu, bisa saja seperti itu begitu. Ya kalau itu diborong oleh Partai PDIP maka kemungkinan besar ya Pak Ganjar akan jadi menjadi presiden begitu ya. Tetapi kita lihat saja masyarakat yang menentukan ini semua begitu ya. Pak Prabowo kuat sekali begitu, tapi di satu sisi orang yang mengatakan Pak Prabowo akan kalah katanya begitu ya. Ini spekulasi begitu, tapi mari kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.